Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junida Fatimatus Zahra dengan nomor NIM 202001004 dari kelas PAI 3B. Video ini guna untuk melengkapi tugas UAS atau ulangan akhir semester pada mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran PAI. Yang pertama, Al-Quran. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran paling tidak ada 3, diantaranya membaca, menulis, dan ulumul Quran. Disertai dengan mencantumkan di dalamnya beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan target dan disertai dengan tujuannya juga. Yang pertama, membaca. Di dalam membaca terdapat 5 metode, diantaranya yang pertama 1. Metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap, sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra ini disusun oleh Ustadz Asngat Uman yang berdomisili di Yogyakarta. Kitab Iqra dari ke-6 jilid tersebut ditambah 1 jilid lagi yang berisi tentang doa-doa. Dalam setiap jilid terdapat petunjuk pembelajarannya dengan maksud memudahkan setiap orang yang belajar maupun yang mengajar Al-Quran. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaannya atau membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Bacaan langsung tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif. Yang kedua, metode Al-Baghdadiyah. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun atau tarkibiyah, maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif ba ta. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dalam metode yang pertama berkembang di Indonesia. Cara pembelajarannya metode ini adalah hafalan, eja, dan modul. Yang ketiga, metode An-Nadiyah. Metode An-Nadiyah adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang muncul di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Metode ini disusun oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Tulungagung. Karena metode ini merupakan metode pengembangan dari metode Al-Baghdadi, maka materi pembelajaran Al-Quran tidak jauh berbeda dengan metode Qiraati dan Iqra. Dan perlu diketahui bahwa pembelajaran metode ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan, atau lebih tepatnya pembelajaran Al-Quran pada metode ini lebih menekankan pada kode ketukan. Dalam pelaksanaan metode ini mempunyai 2 program yang harus diselesaikan oleh santri, yaitu A. Program buku paket, yaitu program awal sebagai dasar pembekalan untuk mengenal dan memahami serta mempraktekkan membaca Al-Quran. B. Program sorogan Al-Quran, yaitu program lanjutan sebagai aplikasi praktis untuk mengantarkan santri mampu membaca Al-Quran sampai khatam. Dalam program sorogan Al-Quran ini, santri akan diajarkan bagaimana cara-cara membaca Al-Quran sesuai dengan sistem bacaan dalam membaca Al-Quran, di mana santri langsung praktik membaca Al-Quran besar. Di sini santri akan diperkenalkan beberapa sistem bacaan, yaitu tartil, tahqiq, dan tahani. Yang keempat, metode Qiraati. Metode Qiraati disusun oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Diarkasi pada tahun 1986, bertepatan pada tanggal 1 Juli. Metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klaksikal tapi secara individual atau perseorangan.
Yang kelima, metode Parki. Metode ini ditemukan oleh Dr. Andes Muhadjir Sultan dan disosialisasikan pertama kali sebelum tahun 1991. Metode ini tidak disusun beberapa jilid, akan tetapi hanya dijilid dalam satu buku saja. Pada metode ini lebih menekankan pada pendekatan global yang bersifat struktur analitik sintetik. Yang dimaksud adalah penggunaan struktur kata yang tidak mengikuti bunyi mati atau sukun. Metode ini sifatnya bukan mengajar, namun mendorong hingga gurunya untuk menjadi Tutwuri Handayani dan santri dianggap telah memiliki persiapan dengan pengetahuan tersedia. Adapun tahapan pada membaca Al-Quran ada 3, yakni tilawah. Tilawah berarti membaca atau bacaan. Yang kedua, tahfidz. Tahfidz artinya menghafal Al-Quran. Yang ketiga, tafsir. Tahapan tafsir berarti mengungkap makna ayat agar menjadi jelas. Tujuan pembelajaran membaca Al-Quran diantaranya Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan bahwa tujuan jangka pendek dari pendidikan Al-Quran adalah mampu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, memahami dengan baik dan menerapkannya. Di sini terkandung segi ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, mengambil petunjuk dari kalamnya, takwa kepadanya dan tunduk kepadanya. Apa metode yang tepat dalam pembelajaran Al-Quran? Banyak ditemukan metode pembelajaran Al-Quran mulai dari Al-Baghdadi, Qiraati, Al-Bakri, Iqra, Insani, Tartila, dan lainnya, yang dapat mempermudah pembelajar membaca Al-Quran dengan cepat. Cepat yang dimaksud yaitu cepat membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Qiraati, karena metode Qiraati merupakan metode pengajaran dan pembelajaran Al-Quran secara tartil, bertajwid, dibaca secara langsung tanpa dieja, apalagi bila diajarkan pada usia dini, yang mana pada usia tersebut masih mudah dan cepat menangkap metode tersebut. Jadi metode yang tepat yaitu metode Qiraati. Ruang lingkup yang kedua yaitu menulis. Yang pertama, metode Imla. Metode definisi Mahmud Ma'ruf, Imla adalah menuliskan huruf-huruf sesuainya dengan benar dalam kata-kata untuk mencegah terjadinya kesalahan makna. Imla adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Secara umum, ada 3 kecakapan dasar yang dikembangkan dalam keterampilan Imla. Yang pertama, kecakapan mengamati. Yang kedua, kecakapan mendengar. Yang ketiga, kelenturan tangan dalam menulis. Secara garis besar, ada 3 macam teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran Imla. Yang pertama, imlak menyalin. Yang kedua, imlak mengamati. Dan yang ketiga, imlak menyimak. Dan ada satu lagi yaitu imlak tes atau ujian. Yang kedua, metode drill. Drill adalah metode yang dilakukan dalam pengajaran dengan melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Metode ini melatih peserta didik untuk mengulang materi menulis Al-Quran hadis sesuai guru memberikan contoh penulisannya. Yang ketiga, metode Yanbu'a. Yanbu'a adalah metode menulis huruf Arab hijaiyah dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa huruf hijaiyah, kemudian membentuk huruf hijaiyah yang lebih utuh. Adapun tujuan diperlunya pembelajaran menulis Al-Quran. Yang pertama, untuk memperkuat hafalan dan daya ingat. Yang kedua, melatih berpikir sistematis. Yang ketiga, mendatangkan ketenangan kepada Allah. Apa metode yang paling tepat dalam pembelajaran menulis Al-Quran? Yaitu metode Yanbu'a. Yanbu'a adalah metode menulis huruf Arab hijaiyah dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa huruf hijaiyah, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah yang lebih utuh. Ruang lingkup yang ketiga adalah ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran, nasikh mansukh, Hijaz, Makki, Madani, dan ilmu-ilmu lainnya.
Yang kedua yaitu matan. Ruang lingkup matan yang pertama, matan hadis. Matan atau al-matan menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang kedua, sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Terdapat tujuan pengkajian matan hadis adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang maksud pesan Rasulullah SAW. Mendapatkan pemahaman sabda Rasulullah adalah langkah awal untuk mengamalkan ajaran Islam. Metode apa yang tepat dalam pembelajaran matan hadis? Yaitu metode ceramah. Adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Dan juga metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Ruang lingkup yang kedua yaitu ulumul hadis. Yang pertama, pengertian ulumul hadis. Menurut bahasa, kata al-hadis artinya al-jadid yang baru, al-khobar yang berarti berita, dan al-qorib yang berarti dekat. Secara umum, definisi hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ada pula yang menyatakan bahwa tidak ada hanya berasal dari Nabi, tetapi juga ada yang berasal dari para sahabat dan tabi'in, sehingga timbul klasifikasi dari dalam hadis, yaitu hadis marfu yang disandarkan pada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan pada para sahabat, dan hadis maqtu yang disandarkan pada tabi'in. Dalam hadis terdapat 3 komponen, yaitu 1. Hadis qauli atau perkataan, hadis fi'li atau perbuatan, hadis takriri atau persetujuan. Dari pengertian hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis adalah ilmu yang membicarakan masalah hadis dari berbagai aspeknya. Yang kedua, pembagian ulumul hadis. Yang pertama, hadis riwayah. Pada dasarnya membahas tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW. Yang kedua, hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah dan masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segala diterima dan ditolaknya. Yang ketiga, fungsi ilmu hadis diantaranya menjelaskan kepada kita tentang seluk-beluk sejarah pertumbuhan dan berkembangnya hadis sejak masa Nabi SAW hingga masa setelah tabi'in. Fungsi selanjutnya untuk mengetahui kebiasaan para muhaddisin dalam mengkaji hadis yang diterapkan dengan berbagai istilah dalam ilmu hadis. Selanjutnya tentang macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Tujuan mempelajari pembelajaran ulumul hadis yaitu untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif atau lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Selanjutnya, metode apa yang tepat dalam pembelajaran ulumul hadis? Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga. Yang pertama, mengenai rukun iman. Sebagai umat Islam, wajib mengetahui rukun iman yang terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah meliputi yang pertama, sifat wajib.
Sifat wajib adalah sesuatu melekat diri pada Sang Pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna sejatinya memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Hal tersebut tersirat dalam sabda Nabi dalam hadis riwayat Ahmad. Sifatnya ada 20 diantaranya wujud, qidam, baqo, dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat mustahil, yakni sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Selain sifat mustahil, Muslim juga harus mengetahui sifat wajib dan jaiz bagi Allah. Sifat mustahil ini ada 20 diantaranya adam, hudus, fana, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sifat jaiz Allah adalah sifat yang bisa saja dimiliki atau bisa pula tidak dimiliki oleh Allah. Atau dalam kata lain, sifat jaiz Allah bisa diartikan sebagai sifat untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, asma Allah. Sebagai umat Islam, kaum muslim wajib mengetahui Asmaul Husna. Jika memiliki arti Asmaul Husna secara bahasa, berarti nama-nama yang indah dan baik. Maksudnya ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik. Nama indah dan baik Allah atau Asmaul Husna ini tercantum di dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Apa metode yang tepat dalam pembelajaran di atas, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi agar siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan berlangsung. Selanjutnya, bagaimana agar siswa nyaman dengan teologinya, yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi, menjadi guru yang tegas, menyepakati aturan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar ada 4, yaitu memberikan pengajaran perbaikan atau remedial, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi atau pengayaan, yang ketiga memberikan motivasi belajar, dan yang terakhir mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya mengenai akhlak. Ruang lingkupnya ada 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji atau akhlak yang baik, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah memiliki sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contoh dari macam akhlak-akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, hibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya, metode apa yang tepat untuk siswa dalam memahami perbedaan kedua akhlak tersebut, yaitu metode tanya jawab, metode ceramah, metode diskusi. Dan pengajar dalam menjelaskannya bisa secara detail dan jelas agar peserta didik mampu memahami kedua akhlak tersebut. Selanjutnya mengenai fikih. Yang pertama ibadah, meliputi ruang lingkup yang pertama toharoh. Toharoh secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Yang kedua, sholat. Sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Sholat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Yang ketiga mengenai zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, dan berkembang.
menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, mengenai puasa. Saum atau puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Selanjutnya, mengenai haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup. Mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melaksanakan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Selanjutnya, mengenai muamalah. Sementara itu, pengertian muamalah menurut fikih Islam adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, atau usaha lainnya. Selanjutnya, mengenai jinayah. Sedangkan pengertian fikih secara istilah atau terminologi adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Jinayah dibagi dalam 3 aspek, yaitu jaraimul qisos, jaraimul had, jaraimul ta'zir. Di sini metode apa yang paling tepat dalam pembelajaran fikih di atas, yaitu dengan metode ceramah, metode demonstrasi atau praktek, agar siswa mampu mengetahui dan praktek-praktek pada pembelajaran tersebut. Sekian materi video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata salah, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.